Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafliansyah Iskandar dengan NIM akhir 40208. Kali ini saya akan menjelaskan asesmen tata kelola COVID 2019 dengan studi kasus perpustakaan FEB Universitas Diponegoro. Nah, jadi perpustakaan FEB Undip ini memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan akademik dan penelitian di lingkungan universitas. Dalam era digital saat ini, pengelolaan sistem informasi yang efektif itu menjadi hal yang krusial dalam memastikan keamanan, integritas, dan aksesibilitas data. Oleh karena itu, kami menganalisis tata kelola dan manajemen TI di perpustakaan FEB Undip itu menunjukkan bahwa meskipun perpustakaan itu memiliki fokus yang kuat pada pelayanan pengguna dan kepatuhan terhadap regulasi, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian lebih, seperti pengelolaan risiko TI dan pengelolaan konfigurasi. Nah, selain itu juga tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, seperti terbatasnya jumlah staf yang mengakibatkan kelelahan dan ketidakpuasan juga menjadi perhatian utama. Nah, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, penting bagi perpustakaan FEB Undip merumuskan strategi dan kebijakan tata kelola TI yang efisien. Oleh karena itu, kami akan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem dan layanan yang akan membantu memastikan bahwa perpustakaan itu dapat memberikan layanan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, selanjutnya, hasil dari desain faktor yang kami teliti sebelumnya itu menunjukkan jika tujuan pentingnya tata kelola dan manajemen dari perpustakaan FEB Undip itu berfokuskan memprioritaskan pada dua domain dengan nilai 85, yaitu EDM 03 dan juga APO 013. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan APO 13 dari aktivitas level 1. Nah, oleh karena level 1 dan level 2 itu memiliki soal yang sama, maka saya akan menjelaskan secara langsung. Di level kedua nomor 1 itu apakah ruang lingkup dan batasan ISMS dalam unit perpustakaan itu mencakup karakteristik layanan perpustakaan, lokasi operasional dan aset informasi, serta teknologi digunakan? Itu jawabannya iya, karena ruang lingkup ISMS itu perlu mencakup semua elemen yang relevan dengan operasi dan layanan perpustakaan untuk memastikan bahwa keamanan informasi terjaga secara menyeluruh. Nah, selanjutnya di nomor kedua, apakah ISMS diterapkan sudah disesuaikan dengan kebijakan universitas? Yaitu jawaban iya, karena menyesuaikan ISMS dengan kebijakan universitas itu penting dalam menjaga kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Lanjutnya di nomor ketiga, apakah pendekatan ISMS yang diterapkan itu sudah selaras dengan pendekatan universitas secara keseluruhan dalam pengelolaan keamanan? Jawabannya juga iya, karena penting untuk menyelaraskan ISMS dengan kebijakan keamanan yang lebih luas di universitas untuk menciptakan konsistensi dalam pengelolaan keamanan. Selanjutnya di nomor keempat, apakah manajemen perpustakaan itu sudah memberikan otorisasi dalam mengimplementasikan dan mengoperasikan ISMS, termasuk jika ada perubahan yang diperlukan? Jawabannya adalah iya, karena otorisasi manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi dan perubahan ISMS itu mendapatkan dukungan penuh dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Nah, selanjutnya di nomor kelima, apakah perpustakaan sudah mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang jelas untuk ISMS? Yang jawabannya adalah iya, karena pernyataan penerapan yang jelas akan memudahkan seluruh pihak yang terlibat dalam memahami ruang lingkup dan kewajiban mereka dalam menjaga keamanan informasi di perpustakaan. Selanjutnya di nomor 6, apakah peran dan tanggung jawab dalam manajemen keamanan informasi itu sudah didefinisikan dengan jelas? Jawabannya juga iya, karena menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas akan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keamanan informasi dan mendukung upaya untuk menjaga kerahasiaan serta integritas data. Lanjutnya di nomor ketujuh, apakah pendekatan ISMS yang diterapkan sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh staf? Jawabannya juga iya, karena komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk staf dan pengunjung perpustakaan, itu memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku demi keamanan informasi. Selanjutnya di aktivitas level 3, nomor 1, apakah perpustakaan FEB itu telah menyusun dan memelihara rencana penanganan risiko keamanan informasi yang selaras dengan tujuan strategis, dengan praktek manajemen dan solusi keamanan yang optimal? Jawabannya iya, karena perpustakaan FEB itu
sebagai bagian dari institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi risiko keamanan informasi yang relevan. Lanjutnya di nomor 2, apakah perpustakaan FEB Undip itu memiliki inventarisasi komponen solusi yang digunakan melakukan risiko terkait keamanan informasi? Jawabannya iya, karena perpustakaan telah mendokumentasikan semua komponen solusi keamanan termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan kebijakan yang mendukung mitigasi resiko. Lanjutnya di nomor 3, apakah perpustakaan FEB Undip telah mengembangkan proposal untuk mengimplementasikan rencana penanganan resiko keamanan informasi yang didukung studi kelayakan? Jawabannya iya, karena proposal yang terstruktur itu telah dibuat dan melibatkan penilaian yang mendalam mengenai kebutuhan dana, tanggung jawab, dan waktu pelaksanaan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi. Selanjutnya di nomor keempat, apakah perpustakaan FEB Undip itu memberikan masukan? Jawabannya iya, yaitu perpustakaan secara aktif memproses desain solusi manajemen keamanan yang relevan untuk kebutuhan operasionalnya. Selanjutnya di nomor 5, apakah Undip telah melaksanakan program pelatihan? Jawabannya juga iya, karena program pelatihan dan kesadaran itu terstruktur dan telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi. Selanjutnya di nomor 6, apakah perpustakaan FEB itu mengintegrasikan perencanaan, desain pelaksanaan, dan pemantauan prosedur keamanan informasi untuk mencegah insiden keamanan? Jawabannya iya, karena perpustakaan itu memiliki kebijakan dan prosedur yang telah diimplementasikan secara menyeluruh untuk mendukung deteksi dini dari insiden keamanan. Selanjutnya di aktivitas level 4, itu di nomor 1 jawabannya iya, jawaban 2 iya, jawaban nomor 3 itu tidak, dan nomor 4 tidak, dan nomor 5 itu juga tidak. Sehingga hasilnya dari APO 13 ini hanya mencapai level 13. Karena di level 4 hanya mencapai 40%. Oleh karena itu, keterkaitan dari hasil DF sehingga menimbulkan APO 13 itu dikarenakan adanya faktor teknologi, organisasi, proses, dan eksternal, sehingga grafik DF itu membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus, seperti sistem keamanan digital yang belum optimal, atau kebutuhan untuk memperbarui prosedur operasional yang berkaitan dengan pengelolaan data sensitif. Nah, selanjutnya kenapa APO 13 itu bisa level 3? Itu dikarenakan dengan grafik DF itu menunjukkan faktor desain secara jelas, organisasi dapat lebih efektif merespon perubahan yang terjadi. Nah, level 3 ini tuh berkaitan dengan unit FEB, perpustakaan, dan pembahasan hasilnya itu mencerminkan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan keamanan informasi telah diimplementasikan dengan matang dan terstruktur, serta telah diintegrasikan dengan baik dalam aktivitas operasional perpustakaan. Nah, sehingga rekomendasi penilaiannya itu adalah FEB perpustakaan FEB Undip itu perlu memperkuat mekanisme pengawasan dengan melakukan audit keamanan informasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan itu tetap relevan dan efektif dalam mengatasi ancaman yang muncul. Selain itu juga disarankan untuk menyempurnakan inventarisasi komponen solusi keamanan dengan menyertakan pembaruan teknologi terkini yang mendukung perlindungan data pengguna dan layanan perpustakaan digital. Nah, selanjutnya peningkatan pada program pelatihan dan kesadaran keamanan informasi juga sangat penting dalam memastikan seluruh staf perpustakaan memiliki pemahaman mendalam tentang ancaman keamanan dan langkah pencegahannya. Nah, selanjutnya di domain EDM 03, saya akan bahas dari level 1 dan level 2. Jadi di nomor 1, apakah perpustakaan itu memahami risiko yang dihadapi? Jawaban iya, karena perpustakaan itu memahami potensi gangguan TI yang dapat memengaruhi layanan, seperti sistem katalog online yang tidak dapat diakses atau kehilangan data anggota pemahaman. Ini penting karena perpustakaan FEB Undip itu mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, dan staf, sehingga perlu memastikan keberlangsungan akses informasi. Nah, jadi nomor 2 juga jawaban iya, karena perpustakaan itu menetapkan batas risiko tertentu, misalnya batas waktu maksimal untuk pemulihan sistem. Selanjutnya di nomor 3, apakah perpustakaan menetapkan toleransi risiko sementara? Jawabannya iya, karena perpustakaan itu dapat menerima penyimpangan sementara dari standar layanan, seperti gangguan sistem untuk pembaruan keamanan, asalkan dampaknya itu minimal terhadap pengguna. Selanjutnya di nomor 4 juga jawabannya iya, karena strategi risiko TI itu mendukung tujuan FEB dalam memberikan layanan pendidikan yang unggul. Selanjutnya di nomor 5 juga iya, karena perpustakaan itu hanya mengambil risiko yang dapat dikelola sumber daya yang ada, seperti tenaga ahli TI atau perangkat pendukung.
Dan di nomor 6 juga jawaban iya, karena langkah-langkah mitigasi risiko seperti backup data, pembaruan sistem, dan pelatihan staf itu menjadi bagian operasional harian. Dan jadi di 7 itu iya, perpustakaan itu karena perpustakaan itu memiliki sistem komunikasi risiko yang jelas sehingga pengguna dapat segera diberitahu jika ada gangguan layanan. Dan jadi di nomor 8, direct debt risk itu iya jika perpustakaan itu memiliki prosedur tanggap darurat. Misalnya laporan langsung ke tim IT atau eskalasi ke manajemen. Nah, selanjutnya juga di nomor 9 jawabannya juga iya, karena masalah resiko itu dilaporkan secara berkala kepada pimpinan FEB atau komite terkait. Selanjutnya di aktivitas level 3, nomor 1 itu iya karena perpustakaan FEB itu perlu melakukan evaluasi resiko TI sebelum memutuskan strategi baru. Nah, selanjutnya di nomor kedua, apakah perpustakaan itu mengevaluasi kegiatan? Juga jawabannya iya, karena penting untuk mengevaluasi kegiatan manajemen resiko. Nah, selanjutnya di nomor ketiga juga jawabannya iya, karena perpustakaan harus melatih staf dalam keterampilan teknologi informasinya, seperti pengelolaan database atau keamanan informasi. Nah, di nomor 4 juga jawabannya iya, karena perpustakaan itu perlu menetapkan tujuan jelas seperti waktu pemulihan sistem pasca gangguan, serta memantau indikator ini untuk memastikan layanan tetap optimal. Selanjutnya di nomor 5, apakah perpustakaan itu memantau sejauh mana resiko dikelola sesuai ambang batas? Jawabannya juga iya, dikarenakan perpustakaan FEB harus memonitor resiko seperti kegagalan sistem TI atau pelanggaran privasi agar tetap sesuai dengan toleransi yang ditetapkan. Nah, selanjutnya di aktivitas level 4, itu nomor 1 jawabannya iya, perpustakaan itu memantau indikator utama seperti ketersediaan layanan digital dan kepuasan pengguna. Nomor 2 itu tidak, dikarenakan saat ini perpustakaan FEB itu belum melibatkan pemangku kepentingan utama dalam meninjau progres tujuan secara formal. Nah, selanjutnya menimbulkan bahwa di EDM 03 juga mencapai level 3 dikarenakan level 1, level 2, level 3 itu mencapai nilai 100%. Nah, keterkaitan dari DF-nya itu eh, pengelolaan kinerja dan kepatuhan risiko itu mendapatkan skor 85 dalam evaluasi yang kami lakukan. Itu menandakan bahwa perpustakaan itu telah mengakui dan mengintegrasikan pentingnya manajemen risiko dalam operasionalnya. Hal ini tercermin dalam pengelolaan risiko TI yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi data sensitif pengguna dan koleksi digital, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua kegiatan perpustakaan itu berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, oleh karena itu, kenapa bisa level ketiga? Itu dikarenakan perpustakaan telah mengembangkan rencana penanganan risiko keamanan informasi yang selaras dengan tujuan dari strategi institusi, yaitu mencakup identifikasi praktik manajemen, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk menangani risiko-risiko yang teridentifikasi. Oleh karena itu, terdapat rekomendasi penilaian dari EDM 03 itu FEB, perpustakaan FEB Undip itu dapat mendukung kegiatan akademik dan penelitian di lingkungan universitas. Dalam era digital saat ini, pengelolaan sistem informasi yang efektif itu menjadi krusial untuk memastikan keamanan, integritas, dan aksesibilitas data. Meskipun perpustakaan telah menunjukkan fokus kuat pada pelayanan pengguna dan kepatuhan regulasi, analisis terhadap tata kelola dan manajemen TI di perpustakaan untuk menunjukkan adanya area yang perlu diperhatikan, yaitu tingginya risiko terkait infrastruktur operasional TI serta masalah manajemen data, termasuk insiden pelanggaran data yang pernah terjadi. Nah, menuntut perpustakaan untuk mengembangkan strategi yang lebih proaktif dalam mengelola risiko tersebut. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti terbatas jumlahnya staf itu mengakibatkan kelelahan dan ketidakpuasan juga menjadi perhatian utama. Nah, meskipun perpustakaan itu telah berhasil mengintegrasikan sistem TI dalam menjaga kualitas data, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan komputer perpustakaan dapat berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi perpustakaan FEB Undip untuk merumuskan strategi dan kebijakan tata kelola TI yang efisien. Nah, sehingga evaluasi berkala dari kami itu dapat membantu memastikan bahwa perpustakaan dapat terus memberikan layanan berkualitas kepada pengguna sambil mengolah risiko dan kepatuhan secara efektif. Sekian dari saya. Terima kasih.